Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang nomor 5 itu saya bilang susah, bukan bermaksud mereduksi, Prof. Tapi susah mendapatkan kesempatan diraih itu. Insya Allah, jadi kalau Allah kasih kekuatan pasti semua kuat ya. Terus banyak orang yang susah untuk mengerti kiasan bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri, hingga tangan kiri pun tidak tahu. Mungkin boleh diperjelas itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi titipan Pak, tapi juga dialami oleh saya sendiri. Ketika yang nomor 7, ketika seseorang bersikir pada Allah sendirian, lalu menitikkan air matanya, apakah arti air mata yang dititikkan itu merupakan satu bentuk permintaan ampun ataukah bukti? Gimana Bu? Apakah bukti bahwa saya itu sangat terikat pada sangat sayang pada beliau, ataukah ini teman saya bertanya apakah itu karena banyaknya dosa yang sudah saya buat? Seperti itu Pak. Terima kasih. Saya kembali. Assalamualaikum. Ini mau tanya, bukan tanya tapi mohon penjelasan. Untuk ini saya memang nggak tahu yang namanya alam barzakh, alam kebangkitan, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat dan macam-macam ini, semua alam sampai alam surga itu. Nah itu mohon penjelasan satu-satu itu dalam keadaan apa kita ada di alam barzakh, alam kebangkitan dan lain-lain. Ya mantap ini. Karena memang kami nggak tahu Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Oke. Jadi ada satu hadis ya, nomor 7 ini. Kalau tidak salah, bukan ada yang ingat ya. Ayatul ulya khairan ayatul sufla. Tangan di atas khairan lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kita banyak memberi itu lebih baik dari tangan meminta. Tangan kanan atas ya. Khairan ayusufla. Gini minta. Ngemis itu ya, ngemis. Tangan kanan, tangan kiri. Ya, tangan kanan beri. Bukan, tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu. Itu bagian dari ini. Oh, Jadi ketika tangan kanan kita memberi, ya, itu khairan lebih baik daripada tangan kiri yang banyak orang minta itu. Ya, pertama. Yang kedua maknanya tangan kanan memberi, tangan kiri ini bukan disembunyikan biar nggak lihat, bukan begitu. Filosofinya, ketika tangan memberikan sedekah, infak, jariah apapun, ya, jangan sampai orang lain itu melihat. Jangan sampai minta diperlihatkan kepada masyarakat bahwa si A ini telah menyumbang 50 juta, karena besar sekali kan. Wah, nanti kita oke rugi gitu. 50 juta. Itu yang nggak boleh. Itu maknanya filosofinya seperti itu. Maka ketika tangan kanan beri berapapun nggak usah bicara kita. Banyak orang seperti itu, banyak sekali orang yang tidak tidak tahan nafsunya sehingga semua diumumkan. Pak Ustadz saya udah bayar pajak, bayar macam-macam, mengulahkan Ustadz macam-macam. Banyak sekali orang seperti itu. Saya bilang, Bu, lebih baik diam kalau ingin ridha Allah, ya. Jangan sampai justru ridha manusia yang dicari bukan ridha Allah. Kalau diumumkan ke sana kemari lewat edaran masjid macam-macam, maka yang dapat adalah ridhonya manusia bukan ridha Allah. Maka biasanya adalah si fulan atau anonim, itu biasanya memang seperti itu ya. Itu. Tapi kalau kita tidak berpesan, kemudian takmir masjid katakan hari ini terkumpul 5 sapi, 1 sapi itu 7 orang untuk korban kemarin. Namanya ini. Kita nggak minta, tapi ini kewajiban dari takmir untuk mengumumkan pertanggungjawaban sosial. Tidak masalah itu. Tapi kalau kita minta, Pak, aku jalanku segede ya, itu udah siar, udah norak, udah sombong. Itu nggak dapat amalan dari Allah. Okay? Kemudian di Ibu Ida tadi itu yang mau tuju menangis itu
ada satu makna dari hadis ini bahwa orang tidak ada satu orang di dunia yang tidak dosa, ya. Semua pernah melakukan dosa, dosa kecil, menengah atau besar, ya. Katakanlah dosa kecil saja kita ini dosa kecil, nggak terasa kita ngerasani tonggo, ngerasani kocok kantor, ya, hibah dan macam-macam. Ini dosa kecil yang terus berulang menjadi apa? Menjadi bukit. Jadi besar. Bobine ketemu nonggo, ngomong ini kecil tapi terus jadi bukit. Ya, kecil kalau jadi bukit. Nah, ini juga dosa besar namanya. Maka ketika dia sudah mulai sadar, kemudian dia tafakur di masjid sendirian, mengingat semua daftar dosanya, politik semua dosa itu kenapa semuanya, dia nangis. Kenapa bisa begitu, ya Allah, hamba mohon ampunan. Nggak terasa nangis, ya, nggak terasa nangis. Nah, dengan nangisnya itu sebagai satu bentuk indikator bahwa dia itu menyesali. Karena syaratnya tobat ada 3. Ibu masih ingat syaratnya tobat 3? Lupa ini, itu udah berapa kali dikultum di sini loh. Berapa Bu? 1, mengakui kesalahannya, ya, pernah berbuat kurang baik pada si A dan si B atau pada Allah. Yang kedua, berjanji pada Allah untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, apa? Mengisi hari-hari dengan amalan solehah, ya, karena amal soleh ini nanti akan menjadi teman yang baik di alam barzakh yang tadi Ibu tanyakan, ya. Jadi itu kira-kira Bu Eka, ya. Kemudian yang terakhir ini alam. Kita tuh banyak bicara masalah hari atau alam hisab, alamnya. Jadi ini adalah alam itu bisa disebut yaumul, ya. Kalau kita urutkan di sini ada pertama yaumul barzakh. Nah, yaumul barzakh ini tempat kembalinya manusia ke hadirat Allah. Ada 2 macam ruh yang kembali, yaitu ya ruh yang pertama ruh yang baik, orang mukmin yang meninggal insya Allah husnul khotimah. Yang kedua yang su'ul khotimah. Yang husul ini Allah kadang-kadang dilepas, diberi kebebasan untuk bersilaturahmi dengan ruh yang lain, orang mukmin, untuk melihat keluarganya di dunia ini, ya. Melihat dia, anakku lagi apa, putuku lagi apa, bojoku lagi apa, kan sebelum meninggal, dan seterusnya. Tapi nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa, hanya bisa melihat saja. Maka kita sebagai orang beriman dibekali agar kita selalu berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita, karena kedatangannya mereka ke sini adalah agar kita berbuat baik. Ya, kita mendoakan mereka agar kemudian dilapangkan dan diberi cahaya surgawi, ya. Itu ya. Itu namanya alam barzakh. Ruh yang jahat, yang kafir, yang musyrik, ya, itu dikerangkeng dan dibakar, nggak bisa keluar lagi dia. Ditahan di situ kerangkengnya, nggak keluar. Terus sampai yaum kiamat nanti kerangkeng terus, dibakar terus itu. Ya, itu bagi ruh yang jahat. Kemudian alam barzakh, kemudian yaumul bats atau hari alam kebangkitan. Ketika trompet ditiup pertama, maka manusia bangkit semua dari kubur. Yang dimakan ular piton ya kembali lagi, yang dimakan buaya ya kembali lagi, yang tenggelam di laut ya kembali semuanya utuh, wujudnya aslinya kembali semua. Ya, trompet pertama itu, yaumul bats namanya, ya, yaumul bats. Kemudian yaumul bats itu mana? Dibawa ke yaumul masar, alam masar. Di situ dikumpulkan melihat cahaya Allah yang begitu terang, luas, ya, untuk disidang seluruh amal baik, amal buruk kita disidang di yaumul masar. Antri yang paling bejo, ya, bejo itu apa? Untung, ya, adalah orang miskin
yang beriman dan bertakwa. Dia didahulukan semua. Ya, kayak di mall itu, Bu. Mall itu kalau orang nggak belanja, orang-orang yang hanya sibuk itu, dia nggak usah dicegat, langsung bisa pulang. Ya, yang beli banyak ya nanti kamu dihitung dulu belanjamu banyak itu nanti belakang. Maka pakai tua, jangan pakai menumpuk harta, ya. Harta wariskan hibah kepada anak-anak, kita nanti ringan bebannya, ya. Sudah menjadi anak semuanya. Itu ya, itu ya ulul masar yang berhisab, dihisab dihitung, hisab itu berarti dihitung, ya, dihitung mana yang baik mana yang buruk. Yaumul mizan berarti ditimbang, setelah dihisab ditimbang, timbangan Allah yang besar sekali, mana yang baik mana yang buruk. Kalau yang kanan lebih bagus, lebih berat, dia turun, maka dia akan masuk ke yaumul sirot. Yaumul sirot adalah hari di mana semua orang akan melewati antara neraka dan surga. Ya, okay. Yaumul sirot orang katakan ibarat rambut di belah 7 tidak. Itu hanya ibaratnya. Karena yaumul sirot sebenarnya nggak nampak. Yang bisa nampak itu hanya orang beriman. Orang beriman bertakwa, ya. Umat Muhammad itu lihatnya bukan rambut, tapi yang ada kayak jalan tol. Kita bisa lari luas, kan? Karena amal kita bisa melihat itu seperti jalan tol, jalan sekitar mungkin, cepat mungkin, ya. Tapi orang yang nggak punya amal baik, maka yang ada adalah api dari bawah itu. Gimana mau jalan di atasnya api? Ya pasti jatuh di situ, ya. Gitu. Dan yaumul sirot ini dalam riwayatnya, semua yang pertama masuk di yaumul sirot adalah umat Muhammad. Kemudian diterima di yaumul kantaroh. Yaumul kantaroh adalah tempat kisos antara umat muslim itu dikisos. Aku disiapkan saya Pak Amari. Nah, di situ bahasa saya diberangi itu Pak Amari. Pak Amari itu ngerasain Pak Kasiono. Nah, Pak Amari sudah diambil Pak Kasiono. Terus sampai selesai semuanya, tapi tidak akan mengurangi haknya masuk surga. Masuk surga udah bersih, udah dikisah di alam kantaroh. Alam kantaroh, ya, itu hadisnya sahih, alam kantaroh. Dan setelah itu dibuka pintu surga, kemudian jutaan akar pohon surga menjulur otomatis ke mulut masing-masing. Ya, kita semua menjulur, kita otomatis kemasukan air surga dari akar surga dari pohon surga dari itu. Itu bisanya kalau kita baca tafsir Al-Waqiyah, ya, nanti baca itu. Yang terjadi apa? Setelah akar masuk ke mulut kita dan menyirami terowongan kita ini yang meninggalnya umur 105 tahun, umur 80 tahun, umur bayi, semua menjadi racak 33 tahun. Dulu, ya. Racak semua umurnya 33 tahun. Ya, gagah perkasa, yang cantik, yang gagah, semua jadi semuanya. Dan disitulah otomatis akar itu air tadi menghilangi rasa iri, dengki, dendam, gak ada semuanya. Jiwa kita sudah menjadi jiwa surga yang tidak lagi mengenal dendam, iri, dengki pada satu dan hanya. Ya, itu ya Bu, ya. Jadi kita masuk surga, kemudian diambil oleh Nabi Muhammad ke alam ke telaga Haud, ya, telaga Kausar. Disitulah kira-kira kita bisa masuk surga ke mana-mana, ya. Kita bisa besok saudara kita yang di neraka dulu. Kalau kita teman di neraka, kita bisa besok. Ya, bisa besok kita. Tapi yang neraka nggak bisa besok. Dia di situ dalam terus. Ya. Itu garis besarnya begitu di Waqiah dan Ar-Rahman, ya. Jadi semoga kita semua termasuk umat Muhammad yang akan mensyafaatnya dia mengakhir dan kita menjadi penghuni alam surga yang abadi. Allahumma amin. Oke, gitu ya. Barangkali masih ada waktu 3 menit. Ada yang tanya lagi? Yang saya ceritakan ini semua dari tafsir Quran dan juga takhris hadis yang sahih. Moga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Prof, cerita sufi ya, kadang kalau diikuti itu kan juga, apakah itu cerita nyata, apakah itu kiasan, apakah itu suatu ajaran.
Soalnya kalau kita pernah dengar misalnya ada orang yang berbuat jahat atau mau membunuh tapi bisa masuk surga, ada seorang wanita yang cuma memberi makan anjing bisa masuk surga, sementara kiai yang katanya mungkin kurang ikhlas tapi masalah masuk neraka. Nah ini bagaimana dengan perilaku kita sehari-hari? Misalnya Pak ya, ini saya andai kata sholat 5 waktu, aku ikhlasnya mau telu, itu kan juga menjadikan susah. Nah ini pemahamannya itu yang benar yang bagaimana? Jadi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimengerti penjelasan saya. Jadi sufi, ya, orang-orang sufi adalah orang yang memperdalam ilmunya secara mendalam, ada tuntunannya, ada pedomannya, dan itu dilewati setelah melalui pintu syariat dulu. Pintu syariat ditempuh, kemudian pintu thariqah, ya, kemudian hakikat. Pintu hakikat inilah kira-kira yang kita cari menjadi orang yang sufi, ya, sufi. Jadi contohnya begini, ibu bapak ini pergi haji adalah syariah, ya, pergi haji syariah. Kemudian naik kapal laut, ada yang naik sepeda, ada yang motor, naik pesawat terbang, itu adalah thariqah. Thariq itu thariqah dari kata thariq, jalan, lewat apa saja silahkan. Terus yang ketiga adalah hakikat. Hakikatnya adalah bagaimana bisa memperoleh predikat haji mabrur, itu hakikat, ya. Kalau orang sudah menjadi haji mabrur, maka seluruh lisan, sikap, perbuatannya itu betul-betul tertata sistematis sehingga dia menjadi haji yang mabrur, betul, ya. Kalau kembali dari haji masih podo wae, ya, nggak karuan, ya, masih cinta harta, cinta dunia, macam-macam, ya, maka dia belum menjadi haji mabrur. Haji mabrur itu yang mu'minah, istiqomah apa adanya aja, yang selalu sabar, selalu menerima apa adanya itu, gitu ya. Nggak gampang menjadi orang yang seperti itu. Hakikat itu, ya. Yang tinggi setelah hakikat adalah manusia ma'rifat. Ma'rifat itu kata lain adalah Nabi Khidir itu punya kekuatan, namanya kekuatan apa Pak ini? Nabi Khidir kekuatan laduni, masih nggak ya? Kekuatan laduni itu karena dibangun dari thariqah, syariah, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Ma'rifat itu kata lain adalah laduni, kekuatannya begitu aja. Para sufi yang di Indonesia ini adalah wali songo itu. Kalau dia cerita kita nggak paham, karena cerita mereka cerita yang sangat mendalam sekali, penuh dengan ilham Allah, ya. Nah, kita nggak bisa ngerti. Itu contoh-contoh tadi itu saya baca bukunya di Diratul Nasihin, pelacur yang bertobat ketemu anjing kasih minum, dia dakhala jannah. Itu karena surga itu bukan karena kita beramal baik, tapi karena itu adalah prerogatif Allah, hak prerogatif Allah, ya. Ada kiai yang tiap hari rajin macam-macam aja usahanya banyak, tapi ternyata Allah nggak ridho dengan kegiatan dia, neraka dia, ya. Itu betul terjadi, ada, ya, ada. Mungkin dia riya, mungkin dia masih sumbangan banyak, ya Pak Siman, baik nggak? Pondok pesantren ya ada tuh, ya, ulama banyak timah sumbangan banyak, haram semua itu, timah, masam-masam, khusus lah, dan lainnya. Saya nggak nuduh siapa-siapa ya, tapi banyak kita ulama-ulama yang juga paham sehingga menerima apa adanya, apapun dari manapun sumbernya terlepas haram dan halal. Ya. Karena itu karena ada adzan tiba, kita coba lagi pekan depan. Kali itu ada yang disampaikan materinya yang masih dalam hati, sampaikan ke Pak Haji Kasur, biar nanti dia di-WA-kan ke saya materi apa yang disenangi. Demikian kalau wallahu a'lam bishawab. Nasun wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.